Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alivia Sasabila Utomo dengan NIM 811421486. Di sini kita akan bersama-sama menyelesaikan soal pewarisan hukum perdata barat, di mana pembagian harta waris dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Kita baca dulu soalnya di sini. P meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama K dan L. Nah, seorang anak dari perkawinan pertama bernama B. Perkawinan antara P dan K dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Maka ke dalam perkawinan tersebut P membawa harta sebesar 24 juta sedangkan K membawa harta sebesar 6 juta. Maka harta peninggalan pada saat P meninggal dunia sebesar 60 juta. Dan pertanyaannya, berapa yang diterima masing-masing oleh ahli waris? Oke. Di sini kita akan coba hitung. Di sini coba kita hitung ya. Pertamanya tadi ada P, di mana P ini meninggal dengan meninggalkan satu orang istri dari pernikahan kedua yaitu K yang memiliki seorang anak L dan dia meninggalkan juga anak dari perkawinan pertama bernama B. Kita buat tabelnya dulu kayak gini. Nah, perlu diingat teman-teman, di sini kita punya kata kunci. Kata kuncinya adalah ini. Ada HB yaitu adalah harta bawaan, HP adalah harta persatuan, UP itu adalah untung persatuan, RP adalah rugi persatuan, HC adalah harta cuma-cuma, AW adalah ahli waris, HW adalah harta warisan, HP plus adalah harta peninggalan, dan KM adalah kelebihan manfaat. Oke. Di sini kita mau coba hitung. Kita akan identifikasi dulu. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, di sini kita akan identifikasi hartanya. Yang pertama, HB. Yang pertama di sini HB-nya, harta bawaan si P adalah 24 juta. Dan harta bawaan si K adalah 6 juta. Harta peninggalan, maaf, sorry, ini harta persatuan mereka adalah 60 juta. Nah, di sini kita harus tahu apakah mereka punya harta cuma-cuma. Karena di sini di dalam soal tersebut harta cuma-cuma itu tidak ada, berarti harta cuma-cuma itu kita hitung 0 dari pihak P maupun dari pihak K. Dan kita lihat adakah di sana rugi persatuan? Di sana nggak ada rugi persatuan karena harta peninggalan terakhirnya itu adalah 60 juta, maka rugi persatuan ini kita hitung 0. Nah, di sini kita akan menghitung untung persatuan dari mereka. Untung persatuan itu adalah rumusnya. Untung persatuan itu adalah harta persatuan dikurangi harta bawaan dari P ditambah harta bawaan dari K. Nah, tadi kita tahu nih harta persatuan dari mereka berdua adalah 60 juta. Dikurangi harta bawaan si P itu adalah 24 juta dan harta bawaan dari si K itu adalah 6 juta. Nah, berarti kalau kita total ini jadinya 30 juta. Nah, dari sini kita akan, ini dihapus dulu ya. Ini dihapus dulu, biar nggak bingung. Nah, dari sini kita akan menghitung gimana si harta bersama harta persatuan ini jadi 60 juta. Kita akan hitung berapa harta P dalam kontribusi mereka mendapatkan harta persatuan dan berapa juga harta dari K
yang berkontribusi untuk mendapatkan harta persatuan sehingga totalnya bisa jadi 60. Nah, jadi cara ngitungnya gini. Pertama, kita hitung dulu harta P. Harta si P, rumusnya itu adalah harta bawaan dari P ditambah setengah untung persatuan dikurangi setengah rugi persatuan ditambah harta cuma-cuma yang dimiliki oleh P. Nah, sehingga di sini kita cuma tahu harta bawaan si P adalah 24 juta ditambah setengah dari UP. UP tadi kita udah hitung, UP-nya adalah 30. Jadi kita tulis 30. Dikurangi, sorry, 30. 1,5. Tadi kan RP-nya nggak ada, berarti dikaliin 0. Ditambah, tadi harta cuma-cumanya juga nggak ada kan, jadi 0. Nah, ini totalnya 24 ditambah 1/2 dikali 30, 1/2 dikali 30 ada 15. 15 tambah 24 adalah 39 juta. Nah, sekarang kita hitung harta si K. Harta si K, rumusnya juga sama. HBK ditambah 1/2 UP dikurangi 1/2 RP ditambah harta cuma-cuma dari si K. Nah, harta bawaan K tadi adalah 6 juta ditambah 1/2 dikali 30 dikurangi 1/2 dikali. Tadi nggak ada rugi persatuan jadi 0 juga dan harta cuma-cuma si K juga nggak ada jadi 0. Maka ini kita dapetin 21 juta. Jadi selama ini, selama mereka menikah itu, harta P berkontribusi sebanyak 39 juta dan Tika ini berkontribusi sebanyak 21 juta untuk mendapatkan harta persatuan sebanyak 60 juta. Oke, sekarang coba kita terus dulu ya. Nah, masuk ke tahap selanjutnya. Ini adalah tahap yang ketiga, di mana di pasal 128 ayat 1 KUH Perdata itu, di mana kalau seandainya ada harta persatuan dari mereka itu dibagi dua tanpa melihat seberapa banyak mereka berkontribusi di dalamnya. Maka dari itu, harta bagian P dan harta bagian K ini masing-masing jadi dapatnya 30 juta. Enggak, gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam urusan pewarisannya. Kan kita tahu nih, berarti harta waris dari si P adalah 30 juta. Kenapa 30 juta? Karena tadi kan karena ada harta persatuan, jadi mereka harus dibagi dua. Jadi harta dari si P, karena si P ini yang meninggal, jadi kita menghitungnya harta si P adalah 30 juta. Maka siapa aja ahli waris si P? Ahli waris si P itu ada B, A, sama L. Nah, karena B sama K sama L ini adalah golongan satu, jadi kita hitungnya 1/3 dikali 30. Jadi per orang itu dapetnya 10, 10, dan 10. Ya. Nah, di sini kita harus lihat dulu nih, karena K ini adalah seorang istri, maka dia mendapatkan dua kedudukan. Dua kedudukannya apa? Yang pertama, dia itu mendapatkan ahli waris dari si P. Dan yang kedua, harta dia itu ditambah karena dia ini adalah pemegang setengah dari harta persatuan mereka, karena dia adalah istri. Nah, kita tahu tadi harta warisnya si K ini dapat 10 kan. Jadi kita tulisnya 10 juta dan ditambah setengah dari harta persatuan mereka. Tadi kita udah hitung harta persatuannya adalah berapa? 60 dibagi 2 berarti 30 juta. Berarti total yang K dapat itu 40 juta. Tapi ini belum selesai karena kalau kita lihat 40 juta ini apakah angka ini tidak terlalu besar untuk K? Karena kita harus lihat
manfaat K itu berapa, dan nanti kita harus ngitung kelebihan manfaat yang diperoleh sama si K. Nah, sekarang kita hitung dulu nih manfaatnya si K. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita harus hitung. Yang 40 juta itu tadi itu adalah bagian dari si K. Kita harus ingat-ingat bagian K itu adalah 40 juta ya, teman-teman. Bagian K itu adalah 40 juta. Ini kita harus ingat-ingat dulu. Nah, sekarang kita hitung manfaat yang diperoleh sama K. Manfaat yang diperoleh sama K itu adalah karena itu tuh timbul karena si K ini kawin sama si P. Maka rumusnya adalah bagian si K, bagian si K itu dapat di 40 nih. Udah kita tulis ya di awal. Bagian si K dikurangi harta kepemilikan si K yang tadi kita udah hitung awal dari harta kontribusi mereka untuk bisa dapat harta persatuan 60 juta. Jadi bagian si K berapa? 40 juta. Nah, dikurangi harta si K dari yang tadi adalah 21 juta. Jadi manfaat si K ini mendapatkan ini itu 19 juta. Ini manfaat. Nah, karena kita lihat manfaatnya ini terlalu besar, maka kita di situ harus mengidentifikasi. Kita harus mengontrol manfaat si K ini, maka kita harus membuka pasal 852A di KUH Perdata. Di mana di situ ada dua kontrol manfaat. Yang pertama itu maksimal manfaat yang diterima K itu tidak boleh lebih besar dari setengah harta P. Nah, untuk menghitung yang pertama, dari pasal 852 itu berarti hartanya itu harus 1/4 dari hartanya si P. Berarti 1/4 dikali harta si P itu tadi berapa? 39 juta. Berarti 9,75 juta. Nah, tapi di sini ada kontrol manfaat yang kedua, yaitu maksimal manfaat yang diterima sama si K itu tidak boleh lebih besar dari bagian B, yaitu anak dari perkawinan pertama. Nah, dari yang kita tahu tadi setelah membagi harta waris, si B ini dapat bagian 10 juta. Nah, maka dari kedua ini kita harus ambil mana nilai yang paling kecil biar kita tidak agar tidak melanggar undang-undang yang ada. Jadi kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil itu berapa? Yang paling kecil itu 9,75. Maka 9,75 juta ini adalah manfaat maksimal yang bisa didapat oleh Kak. Ini adalah manfaat maksimal yang bisa didapat sama Kak. Oke, sampai sini kita lanjut ya. Di sini kita lanjut. Ini hapus dulu ya. Nah, setelah itu kita harus identifikasi kelebihan manfaat yang diperoleh sama si Kak. Kelebihan manfaat itu kelebihan manfaat yang diperoleh oleh Kak. Rumusnya itu adalah manfaat dari K, manfaat yang diperoleh sama K, yang tadi kita hitung, kurangi manfaat maksimal yang bisa didapat sama si K. Nah, tadi kita udah tahu nih, manfaat yang diperoleh K itu adalah 19 juta. 19 juta itu dari mana? Dari bagian yang timbul karena K itu kawin dengan P. Di mana yang bagian K itu dikurang sama hartanya si K. Jadi dapatnya 19 juta dikurangi manfaat maksimal itu yang baru tadi kita hitung 9,75 juta. Artinya ada 9,25 juta manfaat yang diperoleh sama K. Nah, kelebihan manfaat ini adalah sebenarnya dia tuh adalah hak dari si anak. Hak dari anak. Maka dari itu 9,25 juta ini harus dibagi dua buat si L sama si B. Karena anaknya cuma 2, jadi 9,25 juta ini dibagi dua, karena tadi kan anaknya 2, jadi 4,625 juta.
Maka tadi si B kan dapat bagiannya 10 juta pas di awal harta warisnya. 10 juta ditambahlah sama ini. Ditambah 4,625 juta. Totalnya berapa? Totalnya itu adalah 14,625 juta. Begitu juga sama L. L juga sama. L tadi hartanya 10 juta ditambah 4 juta 625 juta sama dengan 14,625 juta. Nah, jadi nanti anaknya itu akan mendapatkan waris segini. 14,625 juta. Ini adalah total dari harta yang akan didapatkan oleh anak. Sekarang tinggal kita hitung berapa total yang didapetin sama si Kak selaku istrinya. Nah, total harta kewarisan yang diterima sama Kak itu berarti kita hitungnya gini. Berarti bagian dari Kak dikurangi sama kelebihan manfaat yang tadi diterima sama si Kak. Karena kelebihan manfaat itu tadi kita kasih ke anak-anaknya, karena itu adalah hak anak. Jadi, bagian si Kak itu adalah 40 juta, dikurangi manfaatnya itu 9,25 juta. Nah, jadi di sini Kak akan mendapatkan warisan sebanyak 30,75 juta. Ini adalah hasil akhirnya. Selesai. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.